Oke, kita mau bahas sesuatu yang menarik banget hari ini. Ada cerita dari tahun 1949 tentang psikolog Harry Harlow. Oh, yang soal monyet itu ya? Iya, betul. Dia amati monyet rhesus. Mereka tuh asyik banget mecahin teka-teki mekanis. Anehnya ya, nggak diajarin, nggak dikasih hadiah, makanan atau apa gitu. Terus kenapa mereka mau? Nah, itu dia. Kayaknya sih mereka nikmatin aja prosesnya. Seneng gitu mecahinnya. Harlow sampai nyebut ini dorongan ketiga. Sesuatu di luar kebutuhan biologis atau imbalan eksternal. Menarik, menarik. Dorongan dari dalam diri berarti ya? Persis. Terus lompat nih ke tahun 1969. Ada Edward Deci. Dia tes ke manusia pakai puzzle, soma. Oke, gimana hasilnya? Hasilnya mirip. Mahasiswa yang dibayar buat mecahin puzzle malah jadi lebih cepat bosen, cepat kehilangan minat. Dibandingin sama yang nggak dibayar sama sekali. Kita bakal pakai panduan dari buku Drive-nya Daniel Pink. Oke, Drive, buku yang bagus itu. Iya kan? Kita mau bongkar nih, kenapa sistem motivasi lama, yang kita sebut aja motivasi 2.0 ya, pakai wortel dan tongkat, Imbalan dan hukuman ya. betul. Kenapa itu seringkali udah nggak efektif lagi, dan apa sih sebenarnya yang bikin kita semangat kerja, yang bikin kita puas di zaman sekarang? Siap. Misi kita bareng Anda nih, para pendengar. Kita mau pahami dorongan ketiga ini sama 3 pilarnya. Otonomi, penguasaan, dan tujuan. Dan gimana kita bisa manfaatin ini. Oke, kita mulai dari motivasi 2.0 dulu kali ya, biar jelas bedanya. Boleh, silahkan. Buat nyelesainnya, kayak kerja di pabrik, atau input data gitu. Terstruktur banget. Iya, iya. Yang rutin gitu ya, tapi kan dunia kerja sekarang udah beda banget ya. Nah, itu dia masalahnya. Sekarang ini, pekerjaan kita lebih banyak yang sifatnya heuristik. Heuristik maksudnya gimana tuh? Maksudnya, pekerjaan yang butuh kreativitas, butuh nyari solusi baru, eksperimen. Gak ada satu jawaban pasti. Disinilah motivasi 2.0 mulai kurang pas. Contohnya, ada nggak? Ada. Ingat mbak eksperimen masalah lilin dari Karl Dunker? Oh, yang pakai lilin, paku payung, sama kotak korek api itu ya? Betul. Nah, di eksperimen itu, kelompok yang dijanjiin hadiah uang kalau bisa mecahin masalah lebih cepat, hasilnya malah kebalikannya. Loh, kok bisa? Bukannya harusnya lebih termotivasi? Justru mereka lebih lambat. Ternyata, fokus ke hadiah uang itu malah bikin pikiran jadi sempit, kreativitasnya jadi ketutup. Sama juga kayak studi Teresa Amabile ke seniman. Karya yang dibikin karena pesanan, karena ada imbalan, cenderung dinilai kurang kreatif dibanding karya yang dibikin karena keinginan sendiri. Wah, menarik banget ya. Jadi imbalan eksternal itu dampaknya bisa negatif ya? Bisa banget, terutama yang modelnya jika maka. Kalau kamu capai target X, kamu dapat hadiah Y. Itu bisa memadamkan motivasi intrinsik. Istilahnya efek Sawyer. Efek Sawyer, kayak Tom Sawyer. Iya, kayak Tom Sawyer yang ngecat pagar itu loh. Dia kan berhasil bikin teman-temannya pengen ngecat pagar, bahkan sampai bayar dia. Nah, imbalan eksternal ini bisa ngubah cara kita lihat tugas. Yang tadinya seru bisa jadi beban. Iya juga ya. Bahkan, studi Dan Ariely di India nunjukin insentif uang yang gede banget malah bisa nurunin kinerja loh buat tugas yang butuh mikir. Belum lagi resiko jadi nggak etis atau mikir jangka pendek aja demi hadiah. Oke, cukup jelas dampak negatifnya. Tapi, Tapi, ada tapinya. Ini penting banget. Fondasinya, yaitu kompensasi dasar kayak gaji, tunjangan, itu harus adil dan layak dulu. Itu harga wajib. Kalau dasarnya aja nggak beres, ya susah ngomongin motivasi lain. setuju, keadilan dasar itu penting. Nah, kalau gitu solusinya apa? Kita perlu upgrade dong ya? Betul. Kita perlu upgrade ke motivasi 3.0. Sumber energinya ya dari dorongan ketiga tadi, motivasi intrinsik. Oke, motivasi 3.0. Sistem ini yang ngebantu numbuhin perilaku tipe I. Orang tipe I ini geraknya karena kepuasan dari aktivitasnya sendiri. Beda sama tipe X yang fokusnya ke imbalan luar. Tipe I, ya. Nah, katanya ada 3 pilar utama di motivasi 3.0 ini. Yang pertama apa? Yang pertama, otonomi. Otonomi, kebebasan gitu. Lebih dari sekedar bebas sih. Ini kebutuhan dasar kita buat ngerasa megang kendali atas hidup kita sendiri. Punya pilihan. Ini yang mungkin paling sering kita rasain kurangnya nih di kerjaan atau di hidup. Bener banget. Gimana bentuknya otonomi ini? Ada 4 T penting. Task, tugasnya apa. Time,
Kapan ngerjainnya? Teknik, gimana caranya? Dan tim, sama siapa kerjanya? Oh, oke. Ada contoh nyatanya nggak? Ada dong, kayak kebijakan 20% time di Google dulu, itu kan ngasih otonomi waktu dan tugas. Atau model kerja Rowe, results only work environment. Fokusnya murni ke hasil, bukan jam kerja atau tempatnya. Wah, keren ya. Coba deh Anda yang dengerin, renungin sebentar. Seberapa besar otonomi yang Anda punya sekarang? Nah, pilar kedua setelah otonomi adalah penguasaan atau mastery. Penguasaan. Maksudnya jadi ahli gitu? Iya, tapi lebih ke dorongan dari dalam diri buat terus jadi lebih baik dalam hal yang penting buat kita. Ini ngambung banget sama konsep flow-nya Mihaly, Csikszentmihalyi. Oh, kondisi asyik banget itu ya, pas lagi fokus ngerjain sesuatu. Betul, pas tantangannya pas sama kemampuan kita. Nah, buat mencapai penguasaan ini butuh usaha pastinya. Terus butuh growth mindset, pola pikir berkembang, keyakinan kalau kemampuan itu bisa diasah, bukan bakat mati. Kayak teorinya Carol Dweck ya? Iya, persis. Dan juga butuh ketekunan atau grit. Yang menarik, penguasaan itu kayak asimtot. Asimtot. Garis di grafik itu. Iya, garis yang terus kita deketin tapi nggak pernah benar-benar nyentuh. Tapi justru perjalanan mendekatinya itu yang bikin termotivasi. Selalu ada ruang buat jadi lebih baik. Oke, otonomi, penguasaan yang ketiga ya, Pak? Yang ketiga, tujuan atau purpose. Tujuan. Ini soal makna ya? Betul. Kerinduan kita buat melakukan sesuatu demi hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini yang sekarang banyak dicari orang, apalagi generasi baru. Bukan cuma soal gaji, tapi ada artinya nggak kerjaan ini. Iya, sering dengar sih itu. Di motivasi 3.0, tujuan itu dilihat setara sama profit. Kadang malah lebih penting. Contohnya kayak Tom's Shoes yang punya misi sosial, atau gimana banyak orang milih kerja di tempat yang nilainya sejalan sama nilai pribadi mereka. Jadi otonomi, penguasaan, tujuan. Ketiga ini ya kuncinya. Iya, dan penting buat diingat, ini bukan cuma teori manajemen keren aja. Ini kebutuhan psikologis dasar kita. Kalau ketiganya terpenuhi, dampaknya itu luas banget. Nggak cuma kinerja naik, tapi juga kesejahteraan mental, kepuasan hidup, kesehatan juga. Ini soal bagaimana kita bisa benar-benar berkembang, bukan cuma bertahan hidup. Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya. Sistem motivasi wortel dan tongkat alias motivasi 2.0 itu punya keterbatasan, terutama buat kerjaan zaman sekarang yang kompleks dan butuh kreativitas. Betul. Udah nggak cukup lagi. Sains nunjukin kunci buat buka potensi tertinggi kita itu ada di dalam diri. Lewat pemenuhan kebutuhan akan otonomi, penguasaan, sama tujuan. Iya. Dan pergeseran dari motivasi 2.0 ke 3.0 ini sebenarnya lebih dalam dari sekedar strategi bisnis. Ini soal pengakuan terhadap sifat dasar kita sebagai manusia. Kita itu kan makhluk yang aktif, punya rasa ingin tahu, dan secara alami nyari makna. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mulai hari ini, coba deh pikirin, ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin buat nambahin sedikit otonomi, atau penguasaan, atau tujuan dalam kerjaan atau kehidupan Anda? Apa satu perubahan kecil yang bisa Anda coba mulai terapkan? Mungkin dari hal yang sederhana dulu. Iya, sesuatu untuk direnungkan ya.